Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Alfarizi dan rekan saya Aura Brigita Erina Putri. Di sini kami selaku mahasiswa DBI untuk tugas entry periode kedua, kami akan membuat sebuah bisnis namanya Pala dan Wija. Jadi Pala dan Wija ini mempunyai ciri khas yakni nggak minyak klop, yang nantinya akan lebih jelas lagi di slide selanjutnya. Jadi apa sih itu Pala dan Wija? Jadi kita menciptakan Pala dan Wija itu yang kita bangun dengan konsep rebus-rebusan, atau biasanya Pala dan Wija itu identik dengan kayak umbi-umbian, terus kacang-kacangan, dan fokusnya kita makanan rebus-rebusan tanpa minyak yang dikemas menjadi makanan yang lebih modern dan kekinian dan digemari banyak orang. Untuk latar belakangnya, jadi dalam tren saat ini banyak orang mulai meninggalkan makanan cepat saji atau junk food. Jadi mencari alternatif lain yang lebih alami, ringan, dan menyehatkan. Seperti sekarang ini banyak orang yang FOMO dengan lari-lari. Untuk itu kami mempunyai kayak seperti peluang atau opsi untuk membuat bisnis ini untuk memenuhi pasar itu juga. Jadi di sini lahirlah Pala Wija, Pala dan Wija. Jadi brand makanan rebus-rebusan yang mengangkat kearifan lokal dan gaya hidup sehat modern. Seperti itu. Nextnya kita ada SWOT analysis. Yang pertama, strength-nya. Jadi pertama, menggunakan bahan segar atau bahan alami dari alam, petani lokal khususnya, karena kami memanfaatkan petani-petani di sekitar kami seperti umbi-umbiannya, jagung, dan sebagainya. Terus cara pengelolaannya juga tanpa minyak, pure tanpa minyak, hanya direbus. Selanjutnya menggunakan wadah biodegradable atau paper bowl yang juga ramah lingkungan dan sustainable. Untuk weakness-nya, kelemahannya masih perlu membangun brand awareness karena kepercayaan konsumen, dan perlu diketahui brand ini juga baru kita akan bangun, jadi perlu pengenalan ke customer baru. Terus skala produksinya terbatas mengingat kita beranggotakan 2 orang saja. Terus kualitas bahan baku yang tidak menentu. Nah, ini menjadi permasalahan yang sedikit agak rumit karena kita harus mencari bahan yang benar-benar bagus agar customer kita percaya kepada produk kita. Terus opportunities-nya, jadi tren masyarakat terhadap gaya hidup sehat saat ini sedang naik daun, seperti adanya olahraga baru seperti pedal, terus lari, terus banyak juga yang sekarang mulai mengonsumsi makanan-makanan sehat dan lain sebagainya. Terus streetnya, harga bahan fluktuatif. Jadi umbi dan telur itu sangat fluktuatif di pasaran, apalagi telur ya. Telur biasanya setiap bulan tuh bisa berubah-ubah harganya. Terus kompetitornya kita tentu saja makanan cepat saji yang nggak bisa dipungkiri disukai juga anak-anak, yang karena cepat saji kan mudah ya, terus rasanya juga enak gitu. Nextnya kita punya target market, beberapa target market, yakni mahasiswa dan pekerja kantoran, usia range-nya antara 18 sampai 35 tahun. Jadi ini mahasiswa yang biasanya pengen hidup sehat, atau pekerja kantoran yang tiap hari melihat komputer itu sangat melelahkan, dan mungkin mereka ingin hidup sehat dengan makanan-makanan rebusan. Terus sering mencari camilan atau makanan ringan atau sore atau malam yang sehat tentunya. Terus menyukai konsep makanan hangat
seperti ngemil yang hangat-hangat tapi tetap sehat. Terus target market selanjutnya adalah keluarga muda atau ibu rumah tangga, usia range antara 30 sampai 45 tahun. Sebenarnya ini bisa di bawah 30, range antara 25 ke atas gitu. Yang tentunya menyukai makanan tradisional dan menyehatkan, terus cenderung memilih makanan yang anti micin atau MSG. Selanjutnya target market kita adalah kelompok konsumen yang terdiri dari individu yang minat tinggi terhadap kuliner sederhana. Nah, biasanya food vlogger tertentu yang pengen masakan yang sederhana, yang simple, yang alami itu biasanya mencari makanan-makanan rebusan kayak gini. Baik. Next. Nah, selanjutnya untuk jenis produk yang kami tawarkan itu ada rebusan umbi-umbian seperti ubi, singkong, talas, dan masih banyak lagi. Ada jagung rebus, telur rebus, pisang rebus, edamame, labu kuning, dan kacang. Next. Nah, di sini kami juga menawarkan beberapa paket menu, yakni ada paket reguler, yakni 12.000, paket medium 18.000, dan paket favorit 24.000. Di paket reguler sendiri itu kami menawarkan beberapa opsi seperti 1 ubi rebus, 1 jagung rebus, 1 pisang rebus, 1 telur rebus, dan edamame. Dan untuk paket mediumnya sendiri kami menawarkan 1 ubi rebus, singkong atau talas, 1 rebusan jagung, edamame, telur rebus, labu kuning, dan pisang rebus. Untuk paket favorit kami juga menawarkan yakni 2 umbi atau singkong atau talas, 1 rebusan jagung, 2 pisang rebus, edamame, 1 telur rebus, dan 1 labu kuning. Kami di sini juga menawarkan topping untuk menambah cita rasanya seperti kelapa parut atau kacang sangrai. Next. Nah, alat modal dari bisnis ini itu ada bahan baku utama dalam proses pengolahannya seperti ubi, jagung, dan telur atau dan lain sebagainya. Yang kedua ada stand. Yang ketiga tempat rebusan. Yang keempat adalah panci untuk merembus, 5 kemasan, 6 kompor, gas, banner, dan stand banner. Dan yang terakhir adalah stiker. Next. Nah, untuk strategi pemasaran yang kami akan tawarkan, yakni yang pertama adalah dengan membuat konten edukasi dan pemasaran di Reels, Instagram, TikTok, dan Short Reprise. Dan yang kedua adalah mendirikan stand di event-event pop-up seperti running dan kantor atau komunitas. Yang ketiga adalah dengan mencantumkan di GoFood atau GrabFood atau bahkan ShopeeFood. Yang keempat adalah kami menawarkan harga promo pada awal penjualan. Next. Value proposition dari bisnis kami adalah memberikan edukasi berupa stiker, kandungan, dan manfaat dari brand yang kami tawarkan. Yang kedua adalah rasa tradisional yang sederhana dan menyehatkan bagi kami. Next. Sekian dari kami, terima kasih.